Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja pulang dari kota Taif berdakwah. Sebulan lamanya dalam sebagian riwayat dan dikatakan oleh sebagian ulama 10 hari lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif, dan tidak ada orang yang mau menerima dakwah beliau walau satu orang pun. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir, bukan sekedar diusir dengan kata-kata, diusir dengan batu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu hingga darah mengalir dari tubuh suci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Makkah, namun orang-orang Quraisy di Makkah telah bersepakat menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kembali ke dalam Makkah. Bahkan nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terancam kalau Nabi tetap mau masuk ke kota Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berusaha meminta perlindungan dari tokoh-tokoh Quraisy. Meskipun mereka adalah orang kufar, Nabi berharap ada di antara mereka yang mau memberikan Nabi perlindungan. Ternyata dari sekian orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta, tidak ada yang mau untuk memberi Nabi perlindungan. Mereka mengatakan, kami tidak melindungi musuh kecuali satu orang. Kecuali satu orang. Satu orang yang berjasa ini bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Seorang yang perlindungannya tidak dikhianati. Seorang tokoh yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat Quraisy Makkah kala itu. Dia memberikan perlindungan kepada Nabi SAW. Maka jadilah Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Makkah dalam perlindungan Mut'im bin Adi dengan gagahnya bersama dengan anak-anaknya. Hingga datang salah seorang tokoh dan berkata, "Hei Mut'im, apakah kamu telah masuk Islam?" Beliau mengatakan, "Tidak, tapi saya melindungi dan menjamin keselamatan Muhammad." Tokoh tersebut kemudian mengatakan, "Kalau begitu, kami akan menjamin siapa yang dijamin oleh Mut'im bin Adi." Nabi SAW bahkan bisa masuk ke kota Makkah dan sholat di Ka'bah. Allahu Akbar. Berlalu waktu hingga Nabi hijrah ke Madinah, hingga pecah perang Badar, perang pertama dalam Islam yang begitu bersejarah itu. Kaum muslimin menang telak, bahkan bisa mendapatkan tawanan perang sampai 70 tawanan perang. Di saat itulah terjadi dialog dan masukan-masukan yang banyak tentang para tahanan ini, para tawanan perang ini. Apakah mereka dimaafkan? Apakah mereka harus membayar tebusan baru bisa dibebaskan? Apakah mereka harus dipekerjakan? Atau bahkan di antara sahabat, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dibunuh. Nabi SAW di saat itu mengingat sosok yang begitu berjasa dalam hidup Nabi. Nabi SAW mengingat Mut'im bin Adi. Lalu beliau berkata, andaikan Mut'im bin Adi masih hidup. Andai saja Mut'im bin Adi masih hidup, lalu dia meminta kepada saya untuk membebaskan tawanan-tawanan ini semuanya tanpa syarat, maka saya akan bebaskan tanpa syarat. Sebagai bentuk balasan dari kebaikan Mut'im bin Adi. Saudaraku, Nabi mengajarkan kepada kita,
La tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan orang di antara kalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.